kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna melaksanakan pemaparan diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan para rekan guru serta tenaga kependidikan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam mengikuti acara tersebut. Saya hadir di tengah-tengah kalian bukan karena saya lebih hebat atau lebih pintar daripada ibu-ibu hebatku di depan, tetapi saya hadir di sini hanya semata karena ini ingin menyampaikan suatu materi atau pembahasan yang saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak di angkatan 10 ini. Mungkin untuk mengefisienkan waktu, baiklah kita mulai masuk di materi. Adapun materi yang akan saya bahas pada hari ini adalah tentang pemaparan diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya akan menampilkan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Mungkin Ibu dan Bapak guru bisa melihat di sini. Apakah Bapak dan Ibu guru setuju pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Apakah kalian setuju atau tidak setuju? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kemudian pertanyaan kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Kemudian, guru berperan sebagai teman bagi murid. Apa kalian semua setuju? Oke, di sini saya perlu menjelaskan terlebih dahulu bahwa di pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Kita ketahui bersama di sini bahwa apabila kita memberikan hukuman kepada murid, otomatis murid sedikit cungkang ya sama kita. Jadi untuk pemberian hukuman ini mungkin ada cara lain yang dapat kita berikan kepada murid supaya murid merasa tidak segan sama kita, ya. Kemudian jadi tidak perlu kayaknya terlalu dilakukan ini pemberian hukuman kepada murid. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid. Ini juga kita sebagai guru tidak mestinya harus memberikan hadiah kepada anak-anak. Kenapa? Karena apabila kita kasihkan terus-menerus hadiah kepada anak-anak, maka anak-anak hanya mau belajar karena hadiah tersebut, bukan karena kemauannya atau ingin pintar, tetapi semata-mata ingin mendapatkan hadiah. Mungkin seperti itu ya ibu-ibu ya. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Mungkin ini cocok ya, karena kita sebagai seorang guru harus mencarikan solusi yang terbaik kepada murid kita, bagaimana mereka bisa berkembang. Kemudian yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi murid. Ya, ini juga mungkin karena sebagai seorang guru terkadang kita layaknya lah bisa seolah-olah bersikap sebagai teman di depan mereka, supaya mereka merasa terbiasa dengan kita. Tetapi itu juga tidak bisa dilakukan setiap saat, ya. Oke, next. Kemudian lanjut di materi, kita masuk di materi inti. Apa itu budaya positif? Mungkin sebelum saya menjelaskan tentang budaya positif itu, mungkin dari kalian-kalian di sini ada yang bisa memberikan apa itu budaya positif. Seperti apa itu budaya positif? Mungkin dari salah satu rekan guru ada yang mungkin bisa. Yang mana dikatakan sebenarnya budaya positif? Mungkin dari Ibu Lola mungkin bisa memberikan apa itu budaya positif. Budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik. Iya. Di sini ya kita ketahui bahwa budaya
menjadi nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi kita ini di sekolah perlu membudayakan yang namanya kedisiplinan positif. Memberikan nilai kebijakan tersebut akan menjadi kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di mana kita tekankan bahwa budaya positif itu sangat perlu diterapkan di sekolah karena untuk melatih kedisiplinan murid-murid kita. Di sini di budaya positif di sini ada 6 konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol seorang guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Tetapi di antara keenam ini mungkin yang saya perdalam adalah tentang posisi kontrol seorang guru. Mungkin itu yang bisa sebentar saya perdalam materinya. Selebihnya itu saya akan menjelaskan poin-poin inti saja dari sebuah materi. Kemudian di sini sebelum masuk ke disiplin positif, di sini ada sebuah, anggaplah kita ini sebagai seorang guru disuruh genggam tangan. Cobalah buka. Anda di sini terdiri dari 2 orang, antara A dan B. Di sini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Jika kalian lakukan hal ini, apa yang kira-kira lakukan jika Anda adalah seorang A dan Anda seorang B, teman Anda adalah seorang B? Apakah Anda mau membuka kepalan tangan Anda sebagai A jika si B membujuk? Atau seperti bagaimana? Next step. Nih, pertanyaannya, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Apa alasannya? Jika Anda seorang A mau membuka tangan ini genggaman, ini sebuah genggaman. Anggaplah ini saya sebagai A, sedangkan mungkin Ibu Janda sebagai B. Ini saya menggenggam sebuah barang yang begitu berharga untuk saya. Tetapi tiba-tiba si B datang membujuk saya dengan menjanjikan sesuatu yang lebih berharga lagi untuk menukarkan di genggaman tangan saya. Apakah saya sebagai A mau membukanya? Ataukah tidak mau membuka, tetap membuka kepalan tangan saya? Kalau saya di sini sebagai A, tetap menjaga apa yang saya genggam. Kenapa? Karena ini adalah sebuah tanggung jawab yang saya miliki. Kan di sini kita membahas tentang kedisiplinan, tetap membuka rahasia. Andaikan di sini kita menyimpan sebuah rahasia, maka rahasia itu tetap saya genggam. Walaupun si B membujuk saya, menggelitik saya, tetap genggaman ini saya akan tutup dengan erat-erat. Itu tadi alasannya adalah karena saya menjaga sebuah kedisiplinan yang tertanam di dalam sekolah saya. Sama halnya rumah tangga di sekolah kita ini, janganlah beberkan di luar, karena di mana yang tahu di sekolah kita hanya kitalah seorang guru, semua guru yang ada di sekolah ini. Perumpamaan seperti
tentang makna kontrol. Yang pertama di sini, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah semua ilusi-ilusi ini menurut Anda adalah benar? Coba bagaimana teman-teman? Apakah semua ilusi-ilusi ini menurut Anda adalah benar? Bagaimana para ibu guru dan bapak guru? Apakah semua ilusi ini menurut Anda benar? Mungkin ibu Diana mungkin bisa yang mana yang merasa tidak sesuai dengan ilusi Yang terakhir adalah memaksa orang memaksa. yang terakhir Iya. tidak sesuai. Nah, ini yang ilusi terakhir ya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, tidak semua ya hal yang orang dewasa itu harus dipaksakan sama orang lain. Karena tidak semua juga apa yang dimiliki orang dewasa itu benar. Perkataan orang dewasa itu benar, ya betul. Lanjut. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori konsep. Kontrol, ya. Stimulus respon. Di sini realitas kebutuhan kita sama. Di teori kontrol, realitas kebutuhan berbeda. Kemudian di stimulus, semua orang melihat hal yang sama. Di kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian yang di bawahnya lagi, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di respon, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian di respon, saya bisa mengontrol orang lain. Di kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Mungkin dari perubahan ini di teori kontrol sudah benar ya. Karena kalau direspon kan otomatis secara pribadi kita tidak bisa memiliki hal yang seperti itu. Sepaham dengan saya ibu-ibu? Ya lanjut. Kemudian masuk di teori pertama tadi ya. Karena ada 6 teori tadi. Yang pertama adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Di sini disiplin positif adalah menanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Di mana kita ketahui bahwa disiplin itu harus mempunyai keyakinan, tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada apa yang telah kita terapkan. Sama halnya di sekolah kita ini, bahwa kita sudah merencanakan bahwa disiplin seperti ini. Misalkan ibu kepala sekolah mengatakan semua guru harus hadir jam paling lambat jam 6.45. Berarti kita ini sebagai seorang guru harus hadir karena itu sudah disepakati ya. Itu yang namanya disiplin. Kemudian kata disiplin di sini juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Disinilah tadi muncul di bagian pertama ya tadi bahwa memberikan hukuman itu diambil adalah jalan terakhir. Setelah berbagai cara kita lakukan kepada anak-anak kita, tetapi tetap tidak bisa disiplin, maka yang terakhir adalah alternatif terakhir adalah hukuman. Jadi jangan biasakan memberikan hukuman
Mungkin bisa saya jelaskan nanti masuk di posisi kontrol guru ya. Kemudian disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin. Disiplin artinya belajar. Disiplin mengacu kedisiplinan yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya terhadap penilaian kebijakan universal. Kemudian, selain daripada kata itu, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Iya. Maka muncullah tadi bahwa pemberian hadiah itu bukan hal yang baik untuk kita lakukan, karena ini merupakan sebuah sogokan kepada murid-murid kita. Jadi ini tidak mestinya harus dilakukan. Boleh mungkin dilakukan sekali-sekali, dilakukan supaya mereka merasa dihargai. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya. Jadi sebagai seorang pendidik, kita ini dituntun untuk mendisiplinkan anak-anak murid kita. Tetapi sebelum mendisiplinkan mereka, terlebih dahulu kitalah yang disiplin, supaya mereka mengambil suatu contoh bahwa ibu guruku memang seperti ini, maka dia mengajarkan saya juga kedisiplinan. Kemudian di sini lanjut mirip. Kemudian masuk di teori kedua, teori motivasi perilaku manusia. Ini tadi ya teori-teori konsepnya budaya positif yang ke-6, yang ini yang kedua. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira kalau kalian seorang guru melakukan hukuman terus-menerus kepada murid-murid kita, kira-kira apa yang terjadi di masa depan anak-anak kita? Apakah mereka mampu berkembang dengan hukuman-hukuman yang kita berikan? Otomatis di sini jawabannya tidak ya, karena mereka merasa tertekan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian di sini contoh kecil lah di dalam kelas kita. Apabila di dalam kelas kita menjadikan sebuah hadiah kepada murid-murid kita pada saat kita mengajar. Misalnya, siapa yang paling cepat nak, saya akan kasih dia sebuah hadiah. Guru akan kasih hadiah. Otomatis murid-murid kita berlomba untuk menyelesaikannya. Tidak begitu ibu-ibu? Tetapi mereka menyelesaikannya itu bukan karena dia pintar atau bagaimana, tetapi hanya semata untuk hadiah itu. Kalau saya ini juara, pasti ku dapat ini hadiahnya ibu guru, hanya semata seperti itu. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapannya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kira-kira kalau saya menghargai semua rekan-rekan guru di sini, bagaimana? Apa kira-kira yang saya dapatkan? Otomatis kita juga mendapatkan penghargaan dari orang lain, ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah
menurut Ki Hajar Dewantara di sini, merdeka artinya kita memerdekakan siswa di sini bukan memberikan dia seolah-olah kewenangan, tetapi kita memberikan di sini siswa, memerdekakan siswa untuk memberikan pendapatnya, haknya, untuk mereka menerapkan bakat dan minatnya. Jadi kita memerdekakan mereka, tidak usah menekan mereka untuk bahwa misalnya kita kasih soal murid kita 5 nomor, tetapi sudah jam istirahat tiba, yang siswa yang kurang ini dia pemahamannya kurang, otomatis tidak mampu. Janganlah pasangkan mereka dengan memberikan hukuman karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Mungkin ada di mata pelajaran lain yang mereka lebih mampu, mungkin bakatnya terpendam di pelajaran-pelajaran lain. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Di sini hukuman tidak terancam, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak libatkan, bersifat satu berupa hukuman fisik atau psikik. Kemudian konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian di restitusinya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian di yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk menciptakan solusi sendiri. Kemudian yang bagian ketiga, dihukum oleh penghargaan. Di sini dihukum oleh penghargaan terbagi atas 5: pengaruh jangka pendek atau jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kira-kira dari kelima yang di sini, apakah kalian setuju bahwa pengaruh jangka pendek ini, dihukum ini dapat mempengaruhi jangka pendek atau jangka panjang pikiran seorang murid kita? Kemudian penghargaan, menghukum itu memberikan penghargaan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif. Bagaimana Ibu? Maksudnya di sini pengaruh jangka panjang atau jangka pendek. Apabila kita memberikan hukuman kepada siswa kita, otomatis terkadang ada hukuman yang mereka selalu ingat, tetapi ada juga hukuman yang membuat mereka memang benar-benar berubah. Seperti itu. Tidak bisa dipahami di sini, Bu? Kita lanjut. Oke. Kemudian masuk di bagian ketiga, konsep ketiga, keyakinan kelas. Di sinilah keyakinan kelas. Mungkin kalian semua sudah menerapkan tentang keyakinan kelas di kelas kalian ya? Sudah semua? Ya. Sudah, iya. Di sini di keyakinan kelas di sini kalian membuat kesepakatan kelas sama murid-murid kalian. Yang terlibat membuat di sini siapa teman-teman? Siswa dan guru. Iya. Jadi bedakan ya antara keyakinan dengan peraturan. Berbeda. Mungkin ada yang bisa menjelaskan yang mana itu keyakinan dan mana itu peraturan. Mungkin kemudian bisa memberikan sedikit. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, sedangkan kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru saja, bersifat satu arah. Oh iya, oke, betul. Betul teman-teman ya, bahwa keyakinan kelas itu disepakati oleh semua murid. Berarti murid di sini tidak merasa terpaksa melakukannya karena sudah disepakati memang. Sedangkan peraturan itu sifatnya memaksa karena harus. Karena kalau tidak berarti iya ada sanksinya, berarti harus. Itu perbedaannya. Kemudian di sini proses pembentukan keyakinan kelas, saya anggap mungkin kalian sudah paham semua karena sudah dilakukan di dalam kelas kalian. Ini langkah-langkahnya. Mungkin sudah ya, karena di sini mungkin kalian
sudah sepakat semua. Kemudian masuk di yang kelima, tempat kebutuhan dasar manusia. Di mana dimaksud di sini kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kita di sini sebagai seorang pendidik melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Apa tujuan kita? Adalah mencerdaskan murid-murid kita. Kebutuhan dasar manusia di sini terbagi atas 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Bertahan hidup. Di mana di sini kita dapat bertahan hidup, di mana kita merasa nyaman. Jadi di manalah misalnya di kelas kita membuat diri kita bagaimana supaya kita bisa betah di dalam kelas itu. Apa langkah-langkah apa yang kita lakukan sehingga bisa kita betah di dalam kelas itu? Otomatis adalah bagaimana kita mengelola kelas kita. Kemudian kasih sayang, rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Di dalam kelas kita perlu juga menciptakan yang namanya kasih sayang, supaya murid-murid kita ini merasa mereka dihargai, disayangi, hingga mereka dapat bekerja sama atau berkolaborasi dengan teman-temannya karena adanya penghargaan dari mereka. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Otomatis kita di dalam kelas kita pengen dihargai. Siapa yang mau menghargai kita? Murid-murid, tentunya adalah murid-murid kita. Di dalam kita mau dihargai sama murid-murid kita. Tetapi bagaimanalah kita menciptakan suasana kelas kita sehingga murid-murid kita itu mampu menghargai kita pada saat proses belajar berlangsung. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kita di sini sebagai seorang pendidik harus memberikan kepercayaan, melatih kemandirian seorang murid kita, bagaimana mereka mampu mengendalikan dirinya sendiri, memberikan bahwa harus mandiri, tidak harus dituntun. Maka kitalah ciptakan bakat dan minatnya anak-anak. Karena apabila anak-anak tidak ada bakat dan minatnya, otomatis tidak bisa tercipta suasana seperti itu. Maka kita sebagai seorang guru haruslah selalu menciptakan suasana yang bagus untuk anak-anak kita di dalam kelas. Kemudian kesenangan. Di sini kesenangan bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Di dalam kelas kita juga jangan selalu membuat keseriusan, membuat anak-anak selalu tegang, tetapi berikanlah humor. Selingilah pembelajaran kalian dengan anak-anak merasa senang. Bagaimana anak-anak merasa tidak tertekan di dalam kelas pada saat belajar. Karena apabila murid-murid kita merasa tertekan di dalam pembelajaran, walaupun sepintar bagaimana mereka, kepintarannya itu akan pergi dengan sendirinya. Karena mereka merasa tertekan. Mereka selalu merasa bahwa nanti ini jawabanku salah. Tidak ada rasa kepedean, kepercayaan dirian yang dimiliki. Lanjut di 5 posisi kontrol. Di sini ya, 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau.
kelima sebagai manajer. Di dalam sekolah kita ini 5 posisi yang harus dimiliki sebagai seorang guru. Sebagai pembuku mungkin bisa dilihat dalam videonya bagaimana itu sebagai seorang guru. Kita tunggu videonya. Mungkin teman-teman bisa lihat, bisa mungkin mencermati. Ini sebagai posisi penghukum ya. Ini posisi sebagai penghukum. Tapi teman-teman perhatikan baik-baik bagaimana sebagai kita sebagai penghukum. Suaranya deh. Mungkin teman-teman suaranya mungkin bisa kita lihat dari ini sebagai posisi sebagai penghukum ya. Seperti inilah. Seperti ini. Dia diberikan hukuman. Kemudian lanjut posisi membuat merasa bersalah. Ini seorang guru membuat seorang siswa merasa bersalah. dia sebagai teman. Posisikan diri sebagai teman.
jelaskan tadi ya teman, gambaran-gambaran kita bagaimana kita berperilaku sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau dan sebagai manajer. Di mana tadi di sini kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, otomatis di sini kita apabila melihat seorang siswa kita terlambat, maka kita akan memberikan hukuman. Memanggil siswa kita dengan memberikan sebuah hukuman, misalnya lari keliling lapangan, ataukah jungkir balik, atau lompat-lompat, mungkin seperti itu yang bisa kita lakukan. Kemudian pembuat merasa bersalah, tadi di gambarannya di sini suara lembut namun menyalahkan siswa. Yang kedua, guru menanyakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri. Apabila kita di sini memposisikan diri kita sebagai pembuat merasa bersalah, kita bersuara lembut kepada siswa kita, mengajak siswa kita berbicara dengan suara lembut. Namun kita berbicara dengan bahasa yang bisa membuat siswa kita atau murid kita merasa bersalah dengan apa yang mereka lakukannya. Kemudian sebagai teman, guru bersikap ramah, cenderung bersendagurai untuk menghangatkan suasana. Iya. Di sini dampaknya murid bergantung pada satu orang, membuat siswa tidak mandiri. Apabila kita memposisikan diri kita sebagai teman, otomatis di sini bahasa kita lembut, seperti berdialog, bercakap biasa dengan murid kita. Tetapi di dalam percakapan itu membuat siswa kita merasa mengetahui apa kesalahannya. Tidak mesti harus mereka dihukum. Kemudian sebagai pemantau, berbicara dan ekspresi latar, kemudian identitas berhasil, pemantau tetap memantau saat siswa beri saksi. Dampaknya di sini menghitung hadiah hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan, tidak sepenuhnya mandiri. Apabila kita bersifat sebagai pemantau, otomatis anak kita di sini hanya merasa dirinya dikontrol saja. Dia merasa bebas karena hanya kontrolan yang muncul, dikontrol saja. Kemudian bersikap sebagai manajer, suara netral, tercipta identitas positif dan berhasil. Kemudian mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid mandiri, percaya diri memecahkan masalah. Di terakhir di sini sebagai manajer, kita memposisikan diri kita sebagai manajer, berarti kita memberikan arahan atau teguran kepada murid kita yang nantinya murid kita merasa selalu percaya diri dengan apa yang mereka lakukannya. Dan apabila kita menemuinya mereka berbuat salah, maka memberikan mereka arahan yang betul-betul bisa yang betul-betul bisa memberikan anak-anak kita merasa percaya diri. Lanjut di terakhir, konsep-konsep terakhir tadi adalah restitusi segitiga. Di restitusi segitiga ini, lanjut ya. Restitusi segitiga di sini terbagi atas 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menstabilkan identitas, berbuat salah itu wajar. Jadi kalau siswa kita berbuat salah itu adalah hal wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak, Ibu juga pernah melakukan hal itu. Kita juga pasti pernah melakukan hal sama yang mereka lakukan buat kita. Kemudian kamu berhak
merasa seperti itu. Lanjut di menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memotivasi secara intrinsik. Di sini kita menanyakan kepada siswa kita apa keyakinan kelas kita. Apabila siswa kita melanggar suatu hukuman, maka kita akan menanyakan kembali apa keyakinan kelas yang telah dibuat atau disepakati di dalam kelas kita. Lalu nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Pada saat pembentukan kesepakatan kelas, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Menurut Bapak Ibu, seperti apa gambaran ideal kelas yang ideal? Seperti apa? Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti bagaimana? Ini kita menanyakan pada siswa kita, murid kita, tentang menanyakan keyakinannya. Mungkin dari beberapa penjelasan yang saya berikan tadi, mungkin dari Bapak Ibu guru, ada mungkin yang mau ditanyakan. Saya persilakan kepada teman-teman untuk bertanya. Apa kira-kira dari semua pembahasan tadi, kira-kira dari terutama di posisi kontrol guru, kira-kira yang ada yang mau ditanyakan ataukah ada yang mau memberikan pendapat? Ada mungkin pendapatnya seperti ini, bisa juga memberikan pendapat, pertanyaan, sanggahan mungkin dari teman-teman. Mungkin Ibu Nur ada yang ditanyakan? Kira-kira yang dari semua materi tadi yang seperti apa? Ya mungkin Ibu Dania mungkin yang seperti apa pun, ataukah sempat ada pendapat atau bagaimana yang bisa diberikan masukan Puang? Bu Eki? Oh iya, kalau Eki makasih ya. Kalau Bunia mungkin ada Puang dari semua materi tadi yang dipaparkan, mungkin masih ada yang perlu atau mau kita tambahkan atau diberikan masukan, ataukah ada pembahasan-pembahasan yang kurang jelas mau ditanyakan tentang budaya positif ini? Oke, karena di hukuman ya, iya Puang. Tadinya bahwa kelas 6 itu di sini mungkin maksudnya di sini Bu Dania, bagaimana hukumannya seperti apa? Andaikan kita ini mengambil inisiatif terakhir, kan di sini tadi dijelaskan bahwa hukuman itu diberikan apabila alternatif terakhir tidak ada nih jalan. Sudah semua kita coba hal, tetapi tetap tidak ada jalan. Jadi kita berikan hukuman. Mungkin di sini Puang, kita lihat dulu bagaimana ini seorang anak. Kita dulu terlebih dahulu mungkin Puang mengetahui karakteristiknya seorang anak. Kira-kira seperti apa ini yang diberikan anak supaya bisa berubah? Pertama, dalami dulu ini anak. Kita betul-betul tahu, ambil hatinya seorang anak ini. Bagaimana kita bisa memberikan supaya dia merasa betul-betul bisa berubah. Misalnya Puang mungkin tak kasih misalnya di pertama, misalnya saat belajar mengganggu temannya. Pertemuan berikutnya seperti itu lagi.
Sudah kita kasih semua jalan, sudah semua kita lewati, tetapi sudah dikasih nasihat, tapi besoknya begitu lagi. begitu lagi, iya. Nah, jadi kita tidak tahu bagaimana ini anak. Mungkin kalau begitu Bang, coba mungkin kita bisa lakukan dulu sebagai teman. Maksudnya mungkin kita panggillah anak, jangan lagi di dalam ruangan tak, tetapi carilah ruangan-ruangan terpisah, misalnya iya di tempat lain Pak, misalnya di tempat inilah Pak, misalnya bisa minta izin sama kepala sekolah Bang, pinjam Kak dulu ruangan tak, toh. Kemudian kita berlaku di sini di depan murid-murid kita, tak panggil itu anak yang berbuat itu, kita ajaklah bicara sebagai teman, mungkin bisa Bang. Kalau kita kasih sebagai teman, bagaimana kita bicara sama dia. Karena itu sebagai teman kita berbahasa lembut, tetapi namun menyentuh hati seorang murid kita. Mungkin bisa seperti diambil sebagai teman Puang sebelum kita menghukum. Karena kalau hukuman itu Puang, otomatis murid kita pasti sampai kapanpun dia ingat itu kalau dikasih hukuman. Tetapi kalau misalnya ambillah, tapi kalau memang sudah semua minta pakai cara Bang masih tetap tidak mau, ya alternatif terakhir tadi ya tetap dikasih hukuman. Tapi terkadang juga siswa Bang sudah dikasih hukuman masih tetap iya masih tetap Ini dikasih hukuman, besoknya begitu lagi ya. Mungkin Bang kalau seperti itu mungkin bisa kita kasih ke kepala sekolah, mungkin bisa kepala sekolah yang memberikan sedikit masukan-masukan sama anak-anak tuh Bang. Apa mungkin bagaimana lah, mungkin kepala sekolah bisa menindaklanjuti tindakan seorang anak kalau memang kita sudah semua ini dilakukan hal tetapi masih tetap tidak mau berubah. Mungkin seperti itu Bang. Oke Puang, bagaimana Puang yang dari yang lain? Sudah semua? Oke, kalau sudah Puang, di sini saya simpulkan bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Jadi kita di sini dituntut untuk mempunyai kepercayaan. Kita sebagai guru diberikan untuk harus memiliki rasa percaya diri. Tidak untuk mendisiplinkan murid kita, tetapi sebelum mendisiplinkan siswa-siswa kita, yang terlebih dahulu disiplin adalah kita. Karena kita di sini sebagai contoh panutan sama murid-murid kita. Seperti itu mungkin Puang. Oke, karena dengan berakhirnya materi yang telah saya sampaikan, maka acara hari ini saya tutup dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dong. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku hebat sekalian yang Ibu cintai, hari ini di pagi hari ini kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas. Tahu apa itu kesepakatan kelas? Tahu. Di kesepakatan kelas antara kesepakatan kelas dengan peraturan kelas berbeda ya sayangnya. Kalau kesepakatan kelas adalah tidak menekankan apa yang kalian akan lakukan, tetapi kalau peraturan kelas adalah tekanan, karena tekanan atau merupakan sebuah paksaan yang harus kita laksanakan. Tetapi kalau keyakinan kelas bukan suatu paksaan, karena itu timbul di dalam diri kalian apa yang mau kita sepakati di dalam kelas ini. Oke, paham? Paham. Jadi di sini Ibu Guru akan kasih di sebuah kertas. Kita tulis di sini dalam satu orang itu menulisnya 2 kesepakatan kelas. Jadi 2.
kita tulis di dalam kertas ini. Kemudian setelah selesai nanti kita tulis apa yang mau kita sepakati di dalam kelas, Kak, tempelkan di sini, ditempelkan di papan tulis yang telah Ibu siapkan. Karena di sini sudah ada tulisannya keyakinan kelas. Tempel nih di sini jawaban-jawaban tak. Nah, lalu nantinya dari jawaban-jawaban kalian inilah yang akan Ibu simpulkan menjadi kesepakatan di dalam kelas kita ini. Ya, jadi semua memberikan pendapat-pendapatnya. Apa yang mau kita sepakati? Sudah siap? Oke. Oke, sekarang sudah ada semua kertas di depan ya. Tolong kertasnya ditulis sekarang. Silakan tulis apa yang mau kita sepakati di dalam kelas. Mulai dari sekarang silakan. Ya, duduk. Ya, tulis nih. Berapa ditulis? Perhatikanlah, ingat. Jangan tulis yang ada lemnya. Coba tulis lagi. 2. Satu orang menulisnya 2 kesepakatan kelas. Menulis begini. Kalau ada yang sudah, silakan ditempel ke depan. Apa yang mau kita sepakati di dalam kelas kita. Saudara yang saudara, sudah yuk. Oke, kalau sudah silakan tempel. Ya, coba silakan ditempel yang sudah tempelnya. Yang lain, Sapran, sudah. Asrom. Alia, saudara, tempel. Yang lain.
Gimana? Oke, semuanya sudah selesai ya. Oke, sekarang Ibu Guru akan bacakan hasil kesepakatan kalian yang telah kalian tuliskan di dalam kertas ini. Yang pertama, datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, membersihkan kelas. Kemudian yang ketiga, tiba di sekolah tepat waktu. Kemudian yang keempat, jaga kedisiplinan. Kemudian jangan menyontek. Ada juga, kemudian ada lagi, mengerjakan PR di rumah, bukan di sekolah. Jadi itulah kesepakatan kelas yang telah kalian sepakati ya. Jadi di sini Bu Guru simpulkan ada 5 kesepakatan kelas yang kalian sepakati hari ini. Yang pertama adalah datang tepat waktu. Kemudian kemudian apa lagi? Jangan membuang sampah, jaga kebersihan. Bukan jangan membuangnya ya nak. Karena kalau jangan membuang itu dikatakan sebagai kalimat melarang, tetapi jaga kebersihan. Ya, itulah tadi kesepakatan kita tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Jadi kesepakatan kelas itu nak nantinya yang harus kalian laksanakan setiap hari di kelas. Ya, tidak boleh lagi dilanggar, harus dilaksanakan karena kalian yang buat, kalian yang sudah sepakati. Oke, paham nak? Oke, untuk keyakinan kelas pada pagi hari ini cukup sekian. Nanti Ibu akan bikinkan di sebuah kertas lalu ditempelkan di dalam kelas kita. Terima kasih atas semua kerjasamanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.